Pagi-pagi ya belajar. Kita agak dulu masuk sana. Kalau Wahyu macam mana yuk? Beliau kendala. Halo. Di soal yang Polnes itu bang masih bingung, jadi belum selesai. Bisa tak gawe kanyo tidak pakai fashion block itu? Coba gawe tidak pakai fashion block dulu. Aman masih bingung. Oh, coba ada usah pakai function block dulu bang ya. Iya Ya, bang. bisa tak kira-kira? Bro. Baru setengah tuh yang pas masuk mode fast mode slow punya itu nah bingung. Oh itu pakai move. Nah ajari Bib. Ya bang, Ajari. sudah enggak sih bang yang ini bang aku bang? Waktu itu tuh yang Ya. Ya, bukan coba. pakai cushion block. Yang Polnes sudah apa pakai fashion block kau? Iya. Botol enggak sih judulnya kemarin tuh? Nang botol kalau nggak salah. Belum kau pakai fashion block itu. Iya, pakai cushion blocknya belum bang. Ya pakai fashion block sekarang. Pakai teks sama ini yang leader. Betul bang. Aku gawe kan bang. Kita masuk ke CX designer dulu nih. Oke bang. Soalnya kemarin kan program terus kan, sekarang desainer. Untuk persiapan di final atau semifinal sih. Kalau CX designer, Final bang. Langsung final bang. apalah. Tidak, di ronde ada semifinal Bib. Ah, ada bang. Iyo. Di rondenya. Loh, kemari kate. Iyo, di anunya itu kate. Di template-nya itu ya. Gak tahu lah, kurang jelas Jember itu. Nah, pokoknya persiapan lah apa ya ini. Moga-moga final kan. Di buku panduannya tuh kan bang, pakai NS kan, bebas tapi IP-nya bang ya. NS berapa di buku panduan? Cuman NS bang, TP. Udah anunya bebas, TP-nya. Berarti bebas ini. Ya, tapi harus NS kan bang, judulnya. Depan. Iya. Oke bang. Oke. Settingannya lah tau lah ini macam mana. Nah misalnya di TM kagak ada tambahan, biasanya dipencet di komunikasi di com setting ini ada aturan di sini biasanya. Itu dijelaskan kalau biasanya di TM tentang aturan-aturan di sini. Ini kagak ini. Oke bang. Nah ini yang kalau tidak dijelaskan. Kemarin tidak tapi bang itu. Iya misal ada perubahan lah di TM. Biasanya di TM itu dijelaskan kalau. Pas di Seven kemarin gak ada itu soalnya. Kami ngubah-ngubah itu. Iya di Seven gitu. Kan mereka Ini beda lagi. Omron kan. Iya bang. Nah biasanya cak itu kalau kerja sama dengan Omron. Jadi harus setting dulu ya bang. Iya setting. Ya bang. Bacanya nggak kayak berkas TF-nya itu tanya-tanya. Nah di sini Kapan Beb? Lupa. Iya kalian ini sudah belum latihan berdua tuh? Belum bang. Habib tuh sibuk bang. Tahu lah. Malam tuh lah bang, aku pacaknya bang belajar. Kami nih beda rumah bang. 10 hari lagi kalian. Habib tak belajar jam 2. Udah sanggup bang. Nah subuh cak itu kan bang. Jam 2. Gila bang, dia nggak tahan mata aku cak itu bang. Iyalah, jangan malam-malam ikut tidur tuh. Nggak fokus lagi belajar lah jam 2. Gila bang. Iya yang masuk. Oke, ini desainer. Nah kemarin kan di video itu ada pakai string ya. Nah di desainer itu bisa ditampil ke stringnya. Pakai ini string display input di sini. Klik, cek biasa. Nah ini klik 2 kali di sini. Nah ini bisa dipilih berapa panjangnya. Yang lah nonton video itu kan tahu apa maksud panjang tuh, size.
Dia tuh Size. dari nol. Nol ini anggap baik nol nih absolut atau sudah pasti. Jadi setiap string itu ada nol pasti. Nah, misal kalian ada kato-kato. Misal namanya Habib. Habib tuh berapa kato? Imo. 5. Timo. Nah, dibuat 6 itu. Hmm. Ya, karena kan ada bawaannya nol tuh. Dari sana bawaannya. Oke. Harus nambah 1 bang. Apa? Nambah kan cara kali. Patah-patah. Aduh. Nah, lancarkan maju. Di Dah samaan di telepon grupku, lo aku dramatik. ya ada. Oke. Nah, terus kalau ini kan kalau Sex Designer ini ada untuk ganti background, ya lah tahu lah pasti ini untuk ganti background dan lain-lain. Ini nah addressnya ini ganti. Misal kita pakai D0 ya sama ke D0. Data memori 0 cak ini. Nah, oke. Data memori 0 ini. Apply oke. Nah, ini belum di tengah ya teksnya. Ini kan masih di kiri. Kita buat di tengah. Biar lama melihatnya. Di tengah center. Oke. Center. Nah, itu juga belum. Itu tengah juga bang. Ini up center. Oke. Ya. Besar i ini ya. Nah, oke di tengah. Nah, saya program kemarin kan sudah belajar string ya. Video instruksi string, coba untuk perbandingannya. Hah? String, instruksi string apa? String? Mm-mm. Di mana? Di video itu ada. Video aku berapa bang? Nah, coba lihat lagi. String itu biasanya di final itu. Itu yang paling pening pala kemarin. Tapi kalau paham itu mudah. Enggak bang. String. Kau komunikasi dengan Arkam tentang cak inian nih. Wahyu juga. Semoga saja ada komunikasi bang. Oh, string ini video 4. Jadi insert simbol dulu, ubah tipe data ke string, terus namanya itu misalnya data vision. Size-nya tadi berapa? Kalau namanya Habib 6 kan? 6. Nah, 6. D0. Alamatnya D0. Nah, cak ini. Oh, itu. Iya. Terus sikat lagi. Ini pembanding. Kalau string itu pasti ada pembanding. String 6 juga. Address value-nya D10. 1. Nah, tonton lagi videonya, masih bingung apa D10. Oke, section I. Jika kalau string pakai $, mana simbol $? Angka 4. Oh ya, 4 simbol $. Data vision sama dengan pembanding. Nah, terus misalnya langsung hidup lampu. Nah, cek aja lah. Di sini buat lampu biar kelihatan.
Hidup atau tidak ya. Oke. Ini langsung simulasi. Mana ini ya? Kok ada simulasi? Oke. Ya apa? Yo banyak semut. Loading. Oke. Bentar ya, agak loading. Oh, dia ada timbul ini karena belum di save ya. Lupa. Jadi kalau desainer ini, misal kalian ada yang edit, ada kalian ubah-ubah di sini, langsung save, biar bisa disimulasi. Nah, ini kan kosong blank dia, soalnya belum di save. Kalau desainer harus di save dulu. Klik ini, start. Nah, ini. Klik di sini 2 kali, caps lock Habib. Enter. Nah. Kita lihat. Waduh, bentar. Kok nge-lag ini? Nah, Habib. Untuk yang bingung apa Dwi kok cak ini, tonton lagi videonya Itu Ya, dijelasin Bang. kalau di sana. Nah, lihat. Jadi bisa pakai teks untuk ini. Misalnya Habib sudah hidup lampunya. Clear. Wah. Nah, mati lampunya. Oh. Wahyu. Nah, kau sering-sering tes desain-desain cak ini. Yang desainnya. Oke bang, oke bang. Kam. Tes kok kam. Nah, kan. Oke. Nah, jadi tadi kan Habib bisa, tapi Habib baru kecil bisa tak kira-kira? Hidup tak lampunya? Udah bisa. Nah, tak bisa. Soalnya Oh. sensitif dia. Huruf kapital. Baru hidup. Oke. Ada pertanyaan satu ini. String. Jadi fungsinya cuma cak itu bang. Iya cak itu. Kau sudah lihat belum soal final kemarin? Final yang mana bang? Seven. Iya. Oh ada. Ya. Kita lihat. Tapi Itu. belum ku gawe kan bang. Soal final Seven sama soal final Polnes kemarin itu nah. Pakai itu kalau Vision namanya. Itu pakai string. Kesawan. Gak masuk final ya pas waktu itu kemarin. Kembali lagi belum belajar.
Pokoknya strategi kalian tuh buat programnya sesederhana mungkin. Kan di sana tidak wajib pakai function block. Tapi kalau bisa pakai function block, pakai. Pokoknya sederhana program. 120 bang. Apa? Tak Langsung tidak Hah? Ngelekam. Ketik. Yang ada buku panduan, boleh kirim ke grup dak? Buku panduan lah. Iya. Kita lihat dulu. Aduh. Cek dulu. Ingat 10 hari lagi kalian tuh. Jangan ulangi Iya, Bang. kesalahan-kesalahan kemarin tuh. Obrolilah apa be kesalahan kemarin yang buat itu udah full performa kalian tuh. Aduh, kirim ke grup buku panduan. Ada bang. Apa nama grup? Yang grup ini be yang baru Adobe Anton. Oh yang ada Pak Antut bang. Iya. Udah bang. Mana? Oke. No. Kam belum ngunti versi kita kam. Nah, gantilah versi. Versi berapa yang punya? Cuma 46 ada salah. lebih tinggi. No, mana rekam tadi? Empat. Oh, 4.4. Lebih tinggi apa lebih rendah bang? Lebih rendah. Rendah banget. Lebih rendah. Nah, ini nah, di sini linknya. Oh. Kalau pakai yang kami biasa tidak bisa bang ya? Jangan agak di band apa namanya di diskualifikasi cak mereka itu. Pakai be yang ini, turuti be lah. Peraturan-peraturannya. Install lah ini dari besok apa? Soalnya Iya. agak ada fitur yang tidak sesuai dengan kalian. Bingung. Katek berarti nak ngetik C aja itu bang. Sikok-sikoknya ngambil. Tidak, ada caknya. Install lah dulu be. Nah ini nih penyisihan kalian leader masih pakai leader diagram be, jadi program penyisihan hari Rabu. Semifinal itu tingkat level selanjutnya. Ntar ada yang join. Ketik. Rekam. Berarti tidak pakai HMI kan bang? Lihat dulu. Semifinal dengan tingkatan level selanjutnya apabila terdapat. Kalau ini berarti semifinal tidak pakai itu, tidak pakai HMI. Jadi final B yang pakai HMI. Nah, bisa berarti kakek. Misalnya aku buat programnya, Arkam buat itunya bang. Apa namanya dah? Apa? Fusion blocknya. Lah, Kak, emang sudah terpikir cak mana ceritanya tuh? Nah, kalau dua cak itu agak nambah kacau balau. Iya juga. Itu masuk akal. Nah, tapi cak mana? Misal itu Habib buat program intinya, Arkam buat program stop, tombol start, tombol stop, reset, sama emergency. Nah, itu bisa masuk akal itu. Bagus itu idenya.
Nah, tapi teamwork kalian cak mana? Kerja sama tim. Betul. Satu lah kalau gitu. Hah? Diskusi sih laptop bang. Oh iya weh, sekolah top. Nah, cak kemarin lah paling. Oke. 2 laptop juga bisa. Cuma itu susah. Tapi kalau bisa Yo kalian lebih ribet cepet. kan bang. Nanti digabung kan. Paling yang ngehambat tuh gabung-gabung itu nah. Kami juga kadang tuh beda bang kalau programnya Nah, sama Habib tuh. Takut tidak masukan mana digabungkan. Lebih baiknya sama-sama diskusi. Nah, ini timeline kalian. Bla 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 90 menit. Bang final Habib. Bener Pak, 90 menit. Lebih cepet. 1 jam 30 menit itu. Berarti penyisihan sama semifinal 90 menit, final baru 120 menit. Oh, Kita kemarin berapa pas event? sejam. Sejam. Nah, Nggak jangan sejam ditambahi 30 menit. Mau Setelah 90 menit. Nah, di sini lihat final. Presentasi. Kalian bisa-bisa lah dewek itu. Kalau lah masuk semifinal tuh lah apa namanya? Latihan lah ini presentasi ini cak mana ceritanya. Oke lah bang, kaget mikir final. Kalau Iya, si kaget. semifinal lah. Pikir pada lo Ya. ini penyisihan. Lah ada contoh juga bang presentasi kan ngeliat yang kemarin yang Seven ada. Oh, ngelihat kalian ya? Iya. Iya ngeliat bang presentasinya. Nah, cak itulah kaget. Iya aman itu bang. Ini jangan ada yang ketinggalan ya tata tertib ini. Langsung di ban kayak. Kamera, zoom dari depan belakang. Ini Kamera 1, kamera 2. ini jangan salah nama-nama ini. Nama tim kita apa? Kamu lupa loh. Poltek, Oh iya, Poltek. tegangan. Ini jangan lupa juga nih. Kita ya. Penyisihan CX. dan semifinal dikirim yang ini CXT dan OTP dalam RAR. Cak kemarin berapa bang? Iya. Iya aja biasa dulu lah. Oke, bisa. Tapi yang kata kau tipe tadi ngapo emangnya? Tipe apa? Tipe P anu cek one tadi yang 400 kan? Iya, lebih rendah. Jadi yang kita tuh Lebih tinggi. tidak apa-apa kan? Nggak boleh. Iya boh. Uji Bang Alip itu wae download lagi. Download lagi weh. Jadi download lagi. Ada bang ya? Harga Ada. linknya. Ada di Ada link. panduan. Oh, oke bang. Sama baik tapi kan bang. Sama weh. Oke. Oke. Nah, ini yang penting nih, yang intinya nih. Nah, di sini nah. Yang ini dulu, incer tuh. Nomor 2 ini. Ini. Sama ini. Nah, pemberian address dan komen utamanya sesuai dengan deskripsi soal. Jadi pokoknya 2 ekor ini harus sesuai dulu. Nah, baru ini Apa simplifikasi itu? bahasa program. Apa itu bang? Ini yang paling simpel maksudnya. Nah, Oh. dari sini bisa dilihat bahwa tidak terlalu perlu pakai function block sebenarnya. Di sini. Wih, kata ketentuan berarti function block tuh. Ketik ketentuan. Nah, kalian belajar function block tuh jago-jago. Misal di TM kaget tiba-tiba berubah kan penilaian ini. Soalnya kan mereka kerjasama dengan Amron.
Nah, pengalaman abang tuh kalau dengan Omron beda lembar penilaiannya nih. Jago-jago be. Hari Jumat ini BPTM. Ligo. Jumat ini ya. Jam berapa? Iya cepet nih bang. Udah tahu belum ada jadwal. Mungkin diinfokan lagi. Kalau aku masih bengkel kau masuk Hai lamunian be bengkel. Man. Pak Dirman bang. Tahu bang. Lah berapa bulan itu minggu? 5 hari baru bang. Oh 5 hari. Ya 3 poin atas ini dulu kalian utama ke ya. Iya bang. Waktu itu beri lah dulu lah waktu. Yang penting masih tidak lewat batas waktu. Oi. Kam, siap-siap kam. Nah ini final Yo. sama baik, cuma HMI harus sesuai. Jadi yang paling utama tuh kebenaran sama address dan komen. Itu sama ini Simpel. ya simple. Kalian tahu ngeliat Bola Simple? apa? Program simple cak mana dari sini view memori. Di mana? Tak tahu aku. Nah di sini nah. Yang ini penggunaan ini semakin banyak semakin bagus ini penggunaan Oh, UM ini. Semakin Makin banyak bang. ya semakin banyak semakin bagus. Yang ini. Cuman Oke, ada pertanyaan? tidak dulu bang. Kalau kate kita gawe ke soal Polnes tuh. Mana soal Polnes ya? Bang, desainer tadi bang. Ada yang bilang atau aku bang. Apa? Oke, soal Polnes ya. Lah kalian gawe ke belum soal Polnes nih? Function block. Dari 2 hari yang lalu abang pinta tuh. Halo? Belum bang. Nah, ngapa belum? Biasa bang, baliklah petang bang. Ke kantor. Aduh. Sudah dah sih ini kugawikan programnya. Programnya. Ya coba gawe kak lagi. Seberapa cepat kau gawe kayak ini? Ya, cek dulu datanya. Lampu power, conveyor, tegosnya. Oh iya sudah. Oke, ini agak susah bahasanya ya. Coba perhatikan ya biar paham. Cak mana gawe ke ini pakai function block. Nah, di sini kan kalian screening dulu ini soalnya. Lampu power aktif, terdapat toggle switch yang dapat mengatur mode menjadi fast atau mode slow. Mode fast akan mengepak produk 1 detik, sedangkan mode slow dapat melakukan pengepakan produk 1 per produk 2 detik. Ini. Nah, ada tombol start. Conveyor akan bergerak dan lampu power akan hidup. Bla bla bla. Skip dulu, kita lihat tuh di stop, reset sama emergency. Terdapat switch NO yang berguna untuk tombol stop. Stop ditekan maka semua sistem akan berhenti, namun perhitungan jumlah baru tidak berhenti dan akan berjalan lagi. Saat tombol stop ditekan kembali, perhitungan akan kembali ke 0. Saat reset ditekan, emergency terjadi jika stop atau sensor
fotosensor botol keluar menyala untuk mendeteksi botol yang tidak jatuh dalam kardus. Pada kondisi ini seluruh sistem akan off kecuali lampu power. Selain itu buzzer dan lampu alarm akan aktif. Proses akan berjalan kembali ke langkah 1 saat tombol reset ditekan dan tombol emergency off. Berarti lampu power tetap hidup saat emergency menyala atau ini menyala. Nah, di sini langsung buat tombol start. Sika stop, reset. Emergency sama ini internal bukan mastery. Ini biar mastery ini fungsinya untuk saat tombol start ditekan maka rangkaian akan aktif. Itu. Langsung buat start. Jika start maka and if. Jika start ditekan maka mastery akan on. True. Nah, mastery off ini jika apa kondisinya? Jika lihat di sini tadi stop ditekan maka semua sistem akan berhenti, namun pertengah jumlah botol tidak berhenti dan akan berjalan lagi saat tombol start ditekan kembali. Nah, berarti sistem berhenti saat stop ditekan. Nah, berarti pakai else if ini. Stop. Then ini. Oke, sudah jadi Siko. Nah, terus yang perlu diperhatikan sekarang itu emergency. Nah, emergency ini berfungsi untuk mematikan rangkaian, tapi hitungannya juga ngulang sama lampu power tetap aktif. Buzzer dan alarm aktif. Oke, nah di sini ada tambahan saat emergency. Tapi sebelum itu misal di sistem start sama stop ditekan, rangkaian tetap aktif atau tidak saat start sama stop ditekan? Barengan. Biasanya saat kedua start sama stop ditekan, kedua-duanya ditekan, biasanya rangkaian aktif atau tidak? Tidak kan, Bang? Tidak. Nah, kalau nanti itu kita buat jika start ditekan dan jika stop off maka rangkaian nantinya. Ini agak rumit memang, tapi pahamilah dulu ya. Pakai bahasa Inggris, Bang. Ya ini bawaannya nih. Tonton dulu coba videonya. Ada di situ. Bahasa Inggris cuman if by. If itu kan jika. Bentar, di mana tadi ini? Oke, sudah cek ini. Ini emergency nih. Jika emergency ditekan, maka jika emergency ditekan maka buzzer
buzzer dan lampu alarm akan aktif. Alarm akan true. Tak tahu bisa. Oh, tak baca cak ini. Oh, tak bisa juga. Oke, salah. Jadi kalau ini sikok-sikok. Nah, cak ini. True. Kalian perhati ke dulu ya ini. Kaget Iya bang. kan abang record ini agak abang upload videonya. Kalian pahami lah cak mana bisa dapat ini itu. Sistem akan off kecuali lampu power. Selain itu buzzer akan aktif. Russell akan berjalan kembali ke langkah 1 saat tombol reset ditekan dan tombol emergency off. Oke, berarti dia tetap start. Tapi akan off jika tombol reset ditekan dan emergency-nya off. Nah, di sini buzzer false, alarm false. Oke. Buat komen jangan lupa. Buat komennya tuh ini. Arduino. Beda, Arduino bukan ini komennya. Iya bang. Hampir. Pakai kata-kata. Gitu. Nah, cak ini. Ini penting kalian kalau lah paham cak inian kalian bisa masuk ke bahasa program lain, JavaScript, bahasa C, Arduino dan lain-lain. Kalau lah paham cak inian be. Nah, pahamilah cak inian tuh. Alarm ini output. Buzzer ini output juga. Master ini ubah lagi. Kita ubah jadi lampu be. Lampu power. Oke, reset emergency. Nah, yang kurang ini kayaknya saat botol keluar dari kardus atau tidak masuk dalam kardus. Nah, di sini pakai tambah lagi sensor keluar. Di input tambah lagi di sini sensor keluar. Ini sudah selesai program kalian nih di sini. Hah? Bukan galonnya, sistem start stop emergency-nya sudah selesai di sini maksudnya tuh. Nah, kalian bisa masuk ke di sini. Pesan F stop. Ini basing kalian kasih apa namanya? Nah, ini ceritanya. Oke. Nah, tapi abang tak galak masukkannya di situ. Abang nak masukkannya di ladder. Ini function block kedua ini main program. Nah, kalian klik internal, insert variable. Nah, di sini ada tambahan function block. Mastery. Nah, function block.
ke internal atau function block, terus masuk ke apa tadi ya, en en f. Nah, jadi kalian itu bisa masuk ke function block dalam function block. Tadi kan sudah buat function block di sini. Yang teks, terus bisa dimasuk ke sini. Jadi bisa looping dia, nest. Dalam bahasa programnya itu nest, sangkar, menyangkar dia. Dari ladder ke passion ke teks bisa tak bang? Bisa juga. Oh. Dari ladder ke teks bisa juga. Nah, baca buku itu, di sana dijelaskan kalau. Oke bang. Ini masuk ke input. Stop. Masuk ke out. Ada spasi. Masuk ke input juga. Reset ini input juga. Emergency ini. Input juga. Sensor keluar. Ini input juga. Nah, ini kekurangan pas blok nih lamanya kita buat program. Power. Ini ngatur ini nih. Nah, buzzer. Oke. Nah, baru di sini. Jangan end. P always on. Nah, baru di sini masuk. Mulai dari power. Berarti power. IL. ILC lagi. IL. Nah. ILC. Nah, itu tadi cak mana mau rangkaian. Suatu mesin memiliki lampu power yang akan aktif saat mesin yang akan aktif. Terdapat toggle switch yang dapat mengatur mode fast atau mode slow. Mode fast mengepak satu produk 1 detik, slow satu produk per 2 detik. Nah, berarti ada mode fast dan mode slow. Itu akan bekerja saat start sudah ditekan. Kalau start belum ditekan, dia belum bekerja. Nah, terus ada juga conveyor langsung nyala. Oke, nah itu kita masuk ke dulu di sini. Conveyor langsung nyala tadi kan. Sini masuk conveyor. Conveyor, tepek ke di sini. Nah, di sini masuk lagi ada toggle katanya deh. Apa toggle ini? Untuk ngatur kecepatan. Slow or fast. Slow atau fast. Itulah slow. Speed mode lah. Speed mode. Ini internal. Ini. Saat kondisi awal. Nah, kan kalau limit switch lagi. Selector switch itu kan kalau dia di posisi kanan NO atau NC, kalau di posisi kiri itu NO atau NC. Nah, itu kita tentukanlah DWB lah di sini. Nah, tapi di gambar ini kan ada CN-an. Kalau dia ke kanan berarti dia fast kan? Lihat di sini. Jadi ada sesuai dengan gambar. Kalau dia ke kiri berarti dia slow. Lihat tanda merah ini ngarah kemana? Ke kanan berarti fast, kalau ke kiri berarti slow. Nah, itu. Jadi kita anggap kalau
Nah, di sini juga ada on, fast, off, slow. Berarti sudah ada di program, di deskripsi ya. Saat on dia fast, saat off dia slow. Nah, berarti di sini kondisi off berarti NC. Berarti move berapa ribu tadi ceritanya tuh? Saat slow 1500. 1500 500 ke data speed. Nah, cek ini output. Nah, cek ini ke data speed. Terus kalau dia fast berarti kecepatannya 3000. Pakai ini 3000. Ini desimal ya. Data speed juga. Cek ini. Sudah buat cek inian. Terus buat lagi foto sensor NO, adanya botol. Setelah 1 detik botol terdeteksi, ejektor akan aktif selama 1 detik. Kemudian pada mode slow, setelah 2 detik botol terdeteksi, ejektor akan aktif selama 1 detik. Jumlah botol yang terdeteksi akan dihitung dalam sebuah memori. Oke. Nah, di sini berarti kan tadi ada mode fast, mode slow itu untuk ngatur kecepatan ngepak be. Dia ngepak itu pakai ejektor. Ejektor akan aktif saat fotosensor mendeteksi. Nah, berarti di sini foto sensor atas. Nah, di sini buat internal IR1. Oh, udah pecah. Internal 1. Di internal tipe datanya ini. Terus di ini ke apa namanya, di safe holding ke dikunci internal. Saat fotosensor mendeteksi internal on, fotosensor ini pakai div up ya. Nah, internal on maka pengapak atau ejektor menyala. Nah, di sini kita lihat dulu. Setelah 1 detik botol terdeteksi, ejektor akan aktif selama 1 detik. Setelah 2 detik botol terdeteksi, ejektor akan aktif selama 1 detik. Nah, di sini kita dapat clue. Ejektornya aktif selama 1 detik. Nah, yang cuma pembedanya itu setelah botol terdeteksi, baru ejektor akan hidup. Itu jedanya. Nah, Sapo dan nelpon. Di sini buat persamaan. Data speed sama dengan 1500. Jika data speed sama dengan 1500, oh sudah sesuai, maka ejektor akan aktif. Bukan ejektor, tapi timer akan aktif. Timer slow itu tadi 1 detik. 2 detik kalau slow, lupa. Internal oke. Nah, terus buat lagi di sini data speed itu sama dengan 3000, maka timer kedua, timer fast akan aktif itu 1 detik. Nah, cek ini.
Kalau sudah timer aktif berarti si itunya aktif juga. Ejector ini output. Oke. Nah, timer tinggal tambah ininya, timer slow, ini timer fast. Nah, cek ini. Terus ejector pasti maupun di fast atau di slow itu ejector pasti aktif selama 1 detik di sini. Nah, berarti cuma pakai si timer B untuk matikannya. Berarti setelah ini on, maka ada timer lagi, timer off namanya. Oh, ini belum di set berapa detik, itu 1 detik. Nah, di sini di mana mati ke di mana kotak bantu timer off ini, biar saat timer ini setelah menghitung, maka ejector akan mati. Di mana naruhnya? Di sini, biar dia reset lagi. Jadi cek ini, dia kan clean kan ngelihatnya. Oke. Sudah, itu gawean ini sudah. Nah, masuk lagi ke sini, kafenya kardus yang berguna untuk membawa kardus ke tempat pengepakan botol. Kafenya kardus akan berjalan saat tombol start ditekan dan akan berhenti saat kardus terdeteksi oleh fotosensor kardus. Botol yang terdorong ejector akan masuk ke dalam kardus dan melewati sensor fotosensor. Kafenya kardus akan bergerak setelah mencapai 5 botol dan berhenti lagi saat kardus berikutnya terdeteksi. Oke. Nah, di sini agak main logika juga di sini. Berhenti saat kardus terdeteksi oleh sensor fotosensor kardus. Berarti saat botol sudah 5 kok masuk ke kardus, maka conveyor kardus akan berjalan lagi ya. Cek itu logikanya. Nah, oke, berarti di sini kita tambah lah nih komen biar paham. Fast dan slow mode, fast slow mode dan ejector. Tambah RAM. Nah, di sini kita masuk ke program conveyor kardus. Nah, di sini conveyor kardus akan menyala saat start ditekan dan akan mati saat fotosensor kardus mendeteksi kardus, dan akan hidup lagi saat kardus terisi 5 botol. Nah, berarti ini sensor kardus input, ini conveyor kardus. Oke, buat dulu cek ini. Nah, terus untuk buat dia deteksi 5 kali, nah, kita buat rang baru di sini, sensor botol dalam kardus. Nah, cek itu, sensor botol kardus internal
Jadi saat 5 kali conveyor kardus akan hidup lagi. Cak mana itu? Cak ini. Tambah CNT, tambah counter counter kardus, counter botol, terus ininya 5 hitungan. 5 hitungan. Counternya pakai internal bay lah, kan kurang perlu juga tuh. Jadi 5 kali ini deteksi, maka conveyor kardus akan hidup lagi. Oke. Nah, cak mana ngereset counter ini? Ya pakai ini. Apa namanya ya? Pakai conveyor kardus. Nah, kasih div up juga. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang ini, belum. Di sini tambah lagi. Lupa. Tambah counter botol. Nah, untuk reset ini aku keliru ya. Soalnya kan kalau pakai reset conveyor kardus nyala mati lagi, jadi tidak berguna counternya. Nah, kan sistemnya tuh conveyor nyala, conveyor baru mati saat deteksi adanya kardus. Nah, apa yang deteksi adanya kardus? Itu sensor kardus. Nah, berarti dia reset lagi counternya ini kalau sensor kardus deteksi adanya kardus. Cek ini. Oke. Nah, ini buat mastery on off. Oke. Apalagi yang kurang? Switch and sudah selesai nih caknya nih. Bentar. Sudah selesai. Mungkin. Oh, yang belum selesai ini. Ini untuk ngitung. Jadi kan ada yang ngitung, mana tadi ngitung. Kardus botol itu botol. Bentar. Nah, nih NO deteksi adanya botol pada mode fast. Sensor foto sensor NO ini deteksi. Bentar. Perhitungan apa ya? Nah, Cuma botol bang. botol dari yang di dalam kardus apa dari yang jatuh dari ejector? Yang dalam enggak sih bang? Nah, itu bentar, lihat dulu. Nah, data memori. Nah, ini yang ini enggak sih? Nah, ya, jumlah botol yang akan terdeteksi akan dihitung dalam sebuah memori. Berarti sensor fotosensor ini yang NO ini. Sensor ini yang mana? Yang ini, yang pojok ini berarti. Nah, yang ini. Yang lewati. Iya. Terus lihat dulu di sini apa ini. Kecepatan conveyor, jumlah botol. Oke. Sudah sesuai kalau tinggal yang itu ya. Sip, masih itu. Oke.
R lagi, tinggal ngitung be tadi. Counting botol. Nah, kalau bisa diselip ke di sini, lama selip ke sini weh. Nah, bisa diselip ke sini. Biar hemat memori. Jangan selip ke sini. Bentar, mikir dulu. Kayaknya jangan selip ke situ ya. Nah, di sini taruh. Counting botol. Salah. Counting botol. Foto sensor atas. Cak mana itu instruksi? Coba cak mana instruksi ngitung pakai memori? Plus berapa tadi? 5 D atau D apa ini namanya? Desimal 5. Kok desimal 5? Plus memori lah. Tidak. Oh. Oke, selesai. Rupanya Beb, cepat juga buat program ini. Nah, untuk ngeresetnya itu pakai apa tadi? Untuk ngeresetnya. Pakai tombol reset. Kayaknya bisa dia diselip ke di sini. Tadi kita tes bisa tidak diselip ke di sini. Nah, selip ke bawah. Nah, bisa diselip ke ternyata. Aman bisa diselip ke ini, selip ke bawah. Sistem reset tinggal reset, tombol reset. Untuk ngereset counter cak mana? Ngereset counter plus tadi yang pakai memori. Move 0. Sudah itu nama datanya tadi bang. Mantap lah, paham. Dulu susah memahaminya. Kayak ini. Oke. Nah, kekurangan dari cak itu, kita tak bisa ngereset yang ini. Tak bisa kita reset yang ini. Itu yang kekurangan kalau ngeteknya di pucuk ini. Naruh ke counter ini di pucuk. Di bawah ini. Cak mana ngakalinya biar ini bisa direset juga. Taruh pucuk. Kalau di dalam ILC sama IL itu tak pacak direset. Kalau IL-nya tak dialiri arus. Nah, kalau IL-nya tak dialiri arus, tak bisa direset dia. IL-nya pendai bang. Bocok. Bukan, ini yang dipindahin. Nah, tambah lagi reset. Tambah lagi tombol reset di sini. Nah, selesai gawean. Nah, kalau kalian paham nian tuh kaget tinggal lihat-lihat be. Kalian scroll sambil ngelihat ke bawah ini langsung tahu apa yang kurang biasanya itu. Itu bisa didapat dengan sering-sering latihan. Oke, selesai. Masuk. Tinggal masuk ke function block main program ini. Program jadi misalnya. Nah, cak ini. Masih alamat. Start. Nah, ini harus sesuai dengan kendak itu. Oi. Ya, Bang. Ya.
komen-komennya harus sesuai kalau ya. Ini tidak dibuat sesuai karena latihan Bay. Waduh, banyak juga. Nah, ini yang agak rumit pakai function block nih, lama nih mbak program nih. Kalau ladder biasa lah selesai dari tadi ini. Waduh. Ah, itu. Ini power ini gimana? Alarm, buzzer, waduh. Oke, tadi kan masih program lama. Kita hapus dulu ini. Ngacau aja. Nah, ini. Ejector. Aduh. Jumlah botol D1. Selesai. Oh iya, ada yang kurang di sini. Sistem emergency-nya yang kurang. Kan kalau emergency on, sistem akan mati kan. Cuma power bank yang nyala. Nah, itu ditambah di sini. Lah mana tadi? Nah, ini. Ditambah yang indikasi ke bawah emergency on. Nah, di sini. Oke. Selesai kawan. Mulai. Lah, apa nih failed? Apa nih failed? Compile. Error. Oh, tidak bisa dihapus. Oh, bisa dihapus. Ada function block yang tidak berguna. Untuk menghapus function block yang tidak berguna tadi. Nah, di sini. Delete. Masih bisa dah simulasi. Nah, gagal juga. Apa ini? Nah, yang masalah saya ini yang galak buat rumit. Ada yang tahu ngapa? Ini Ada lah atau simulasi dulu bang tadi. Nah, itu tahu. Exit dulu simulasinya. Awal tadi. Oke. Sistem awal cek ini. Di on ke yang on conveyor kardus, conveyor. Nah, susah kita ngeliatnya. Cek ini ngeliatnya. Betul. Aduh. Nah, jadi kalau monitor itu cek ini ya. Monitor data tuh. Oke. Berarti yang edep itu conveyor kardus, conveyor biasa, lampu power. Nah, sekarang sensor kardus deteksi ada kardus. Nah. Maka conveyor kardus
Komputer kardus mati. Kan kalau sensor kardus deteksi ada kardus berarti sensor kardusnya hidup terus kan? Cek itu tak? Ya bang, Nah, hidup terus. cek itu. Terus foto sensor atas mendeteksi adanya botol dengan kecepatan 1500 atau slow. Deteksi mati. Ejektor, mana ejektor dak on? Ntar kok ejektor dak on ini? Coba ya lagi. Foto sensor on. Nah, ejektor on tadi. Oke, lagi ya, lihat lagi. On lagi. Ejektor on, berapa detik mati. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang misalnya botol di dalam kardus itu sudah 5 kali deteksi. Sensor botol dalam kardus 1 2. Waduh, hapus. Ntar cek mana masukin lagi. Lihat lagi sensor kardus. Nah, ini 3. Bukan, salah sensor botol dalam kardus. Kita pakai CTRL-JK lah biar tidak ribet. Untuk ngeliatnya di sini. Ini baru 3 4 5 kali hidup lagi komputer kardus. Oke. Terus sensor kardus deteksi lagi bahwa ada kardus. Mati lagi komputer kardus. Itu. Terus misalnya ada botol yang keluar dari kardus. Botol yang keluar dari kardus berarti sensor keluar. Nah, maka rangkaian akan tidak mati ngapa rangkaian nih. Ada lagi yang salah. Waduh. Bentar ya. Waduh. Nah, di sini yang salah nih. Di Fusion Block tak bisa simulasi pula bang, susah bang. Kalau yang ini tidak bisa simulasi. Tidak bisa memang simulasi. Dari sini yang bisa simulasinya tuh. Bisa di situ ya. Nah, di sini ada yang salah. Nah, itulah kalian perlu simulasi dulu sebelum sebelum dilanjut ke program. Sensor keluar. Ntar keluar, sensor keluar sudah sesuai. Keluar hidup. Oh, di sini. Salah buat. Kan kalau logika N tuh cak mana logika N? Lah belajar kan? Bagi KN pada saat dia satu-satu baru hidup. Nah, jadi saat kedua input ini ditekan baru hidup kan? Seharusnya pakai logika apa kalau misalnya salah satu ditekan baru hidup? Or. Nah, Or. berarti or. Terap ke pelajaran Bunda Yesi tuh di sini. Oh, Pak Novi bang. Oh, Pak Nafi. Hebat. Banyak bang, bilang-bilangan biner, Nah, pelajari lah itu masuk kalau di PLC. heksadesimal. Bilangan biner kok Iya, apa, diajari Bang? Pak Novi. Ada heksadesimal banyak. Noh, Ya bang, yang masuk kalau itu bang ya. Masuk kalau di PLC itu penting. Yang BCD cah itu bang ya. Iya. Aduh, Pak Tadi M, aja bang. kan Bang. kalian em. Pak Anton juga penting itu pas ngajar. Aduh, banyaknya bilangan ini. Iya. Pak Novi cuma nunjuk rangkaian lah ya bang. Praktek Aduh. sudah. Tak dijelaskan. Privat beb sama aku kau bayaran. Ais. Lipat di bunda.
Ditawai bunda kelas kamu tak baca. Itu Iya. kesalahan dia. Kamu siapa aja budak? Dasar bela tidak. Dasar bela tidak tahunya budak kelas sebelah ajinya. Gak pernah diajari kami. Oke. Terus ada yang keluar. Nah, rangkaian mati kalau conveyor kardus mati. Ini mati. Terus rangkaian bisa hidup saat Loh, sini langkah 1 saat reset ditekan dan tombol emergency off. Nah, ini baru pakai N. Reset ditekan dan tombol emergency off. reset ditekan dan Kita lihat di logika kita. Reset ditekan dan jika tombol emergency off. Oke. Cek ini. dan. Oh, pakai itu. Iya, pelajari makanya elektronika digital tuh. Masuk galau ini. N-Note no, cak mana N-Note? Jadi nen. Nah, NEN boleh juga ngeliatnya. Oke, mana simulasi tadi. Jadi kalau reset langsung ditekan bisa dah dia bekerja lagi. Reset mana reset? Nah, di sini langsung bekerja dia. Soalnya emergency juga sudah off sih. Oke, sudah sesuai berarti. Hujan. Jumlah botol juga direset. Ya, sudah sesuai. Coba ada lagi yang harus di make sure. Rangkaian dimatikan. Dihidupkan lagi. Nah, ini kekurangan function block nih. Waduh. Rumit sih. Jadi ya, misal kalian pakai function block, kalian itu tidak bisa ngatur nilai memorinya. Nah, cak ini kan biasanya bisa kan diatur-atur nilai memori cak itu. Tak buat ayam dek kecil gini dek. Wih, ini apa kan? Banyak anak bebek sih. Ngapa beb? Ada suara. Di luar rumah pun. Nah, nggak bisa kan? Ini catat ini, kaget kamu pakai function block. Ini kekurangan function block nih. Ini yang galak buat males pakai function block tuh sebenarnya. Banyak masalah. Beb catat beb kayak jelasnya ke aku. Jadi kalau misal memori kalian dari function block. Nah, memori nih kekurangannya tidak bisa kalian monitor ganti cak ini. Terus kekurangannya lagi misal saat sudah berisi ya memori ini. Terus kalian matikan rangkaian simulasi atau PLC-nya kalian matikan, kalian hidupkan lagi. Nah, reset dia ininya hitungannya. Padahal kan kalau memori itu udah reset kalau dimati ke rangkaian atau PLC-nya dimati ke. Kan biasanya cek itu kan kita. Nah, maka dari itu ini jangan pernah masuk ke data counting hitungan itu di dalam function block. Data-data hitungan di dalam function block jangan pernah. Nah, jadi ada revisi di rangkaian kita. Ini sama ini. Lah. Jangan di function block. Jadi dua kok ini harus di luar dari function block. Bukan yang ini sih, yang ini be. Counter ini sama yang bawah lagi tadi, sama yang ini. Nah, harus di luar function block ini. Jatuh. Berarti di sini. Botol counter. Cunter, apa dia kok cunter?
Aduh. Power. 100.00 salah. Di sini ditambah sensor apa tadi? Sensor atas. Oh, sensor atas nih. Sensor atas ini 06. Tambah ini plus D0. Nah, salah, bukan kecepatan. D1. Buru-buru. Sama yang ini. Kita hapus dulu ini. Oke. Terus yang ini kita masukkan juga. CNT, sensor kardus reset. Sensor botol dalam kardus. Sensor botol dalam kardus. Mana nih sensor botol dalam kardus? Sensor botol dalam kardus. Aduh. Nah, ini ngapa error nih? Jadi tadi error karena terpindah ke bawah. Ininya terpindah ke bawah, motion blocknya. Waduh. Harus hati-hati pakai motion block. Agak rumit nih. Nah, tidak bisa dipindah ke. Walah. Jadi solusinya cak ini. Kita yang pindah ke si input output ini manual. Nah, terus masuk lagi kabelnya. Nah, cak ini. Sering abang ngalami masalah-masalah di motion block nih. Jadi lah tahu kalau cak mana best solusinya. Ini CNT C0, terus hitungannya 5. Oke, untuk resetnya tetap pakai sensor kardus 7 sama sensor di up juga loh ini, sama sensor sama tombol reset di 2. Oke, kayak ini jadi rangkaian lengkapnya. Yang ini ya botol counter sesuai. Dah simulasi. Bentar. Ini jangan lupa yang tidak pakai tadi. Ini kan sudah dideklarasikan di luar kan, kita tidak lagi pakai ini dalam motion block D1 ini. Nah, ini masih ada. Jadi hapus ini. Hapus dari sini. Hapusnya. Nah. Bukan ini. Merah, Bang. Cok. Jumlah botol. Iya ini. Apa ini? Oh, resetnya ya. Oke lah. Nah, ini. Sama yang tidak berguna tadi ini counter botol. Kan sudah dipindah ke keluar. Nah, hapus. Yang tidak berguna hapus pokoknya. Nah, ini kan lihat. Merah dia. Cak mana ini solusinya biar tidak merah? Kalian hapus ini. Sudah kalian hapus, kalian klik CTRL-Z. Hapus lagi. Nah, cek itu. Hapus CTRL-Z, hapus lagi. Nah, terakhir sistem reset untuk move
ini 0 ke D1 untuk ngereset itu. Tekannya tuh yuk. Waduh, unable. Ada error ini. Unreferenced variable sensor bottle cardus. Sensor botol kardus. Oke, hapus. Tidak guna juga di dalam sebab. Oh ini. Oke, lagi. Waduh, error lagi. Apa ini? Sensor botol kardus. Undefined opera n counter botol. Mana counter botol? Ini function block. Nah, ini function block. Mana sih? Sensor botol kardus. Itu. Ini sensor kardus. Counter nanti coba compile. Nah, satu. Oh, ini counter botol ini. Waduh. Wih, bisa kayak gitu, Bang. Ada habis di atas itu. Nah, kebetulan itu di luar tadi ya. Berarti kan Ayo, kan? tepek juga ini di luar. Naruh ke ini. Bentar. Waduh, agak bingung ini. Jadi ada Habib. Melak penting juga nih. Cak mana bang pas lomba bila banyak kendala cak ini? Ya itu harus cepat naiknya. Habis waktunya bang. Itu apa namanya, harus intens latihan tiap hari kan, latihan kemarin tuh. Jadi biar katik kesalahan-kesalahan. Ini kan abang lama ini tidak buka saya ke program bang. Iya. Mesin blok. Wow, deras hujan. Hujan di bang. Hujan. Deras. Inggris hujan tuh, Bang. Hah? Di sini tidak hujan sini. Iya. Cuma cuacanya nih 3 derajat di sini. Kelepek gigimu tuh Oh, jalan. Asap dak bang. Kalau ngomong keluarga lo asap pas ngomong. Beda asap itu bang kedinginan. Oke, jadi ada kesalahan juga di sini. Kan kita perlu CNT ini untuk ngano ke itu konveyor kardus. Berarti CNT-nya harus di dalam tetap. Itu kesalahan nomor 1. Nah, untuk yang ini sudah benar yang 2 ekor ini. Jadi CNT-nya ini masuk lagi ke dalam. Cek itu. Ini. Sebenarnya ini kan kita masih simulasi CS designer ya. Nah, kalau di industrinya tuh pasti banyak revisi lagi program tuh. Soalnya nak nyesuaikan dengan hardware-nya nian. Harus presisi nian. Jadi ya ini sebagai step awal lah. Kalau lah masuk industrinya itu nambah harus banyak-banyak riset lagi itu. Abang kan apa pernah juga ngelihat sensor botol. Sensor botol kardus. Masuk lagi CNT jumlah botol kardus itu 5. Ini eksternal
Terus ini dimasuk ke terus ini masuk ke reset. Nah, mana up, aduh down nih. Kakek, kalau kalian lalihai PLC Omron nih, misal lagi magang ngelihat PLC Siemens atau Schneider, pelajari PLC itu. Lebih bagus PLC itu soalnya lebih kompleks yang itu. Counter apa lagi? Jumlah botol dalam kardus. Oke, sudah selesai itu. Nah, yang belum sesuai itu ini tadi hapus. Oke. Sepertinya ada yang kurang juga di sini. Jumlah botol kardus ini ada nembol di sini. Tapi coba kita compile. Oke, programnya. Masih. Nah, di sini Wiko. error karena counter itu tidak bisa digunakan untuk output. Nah, di sini ketemu lagi masalah. Jadi counter tidak bisa digunakan sebagai penggunaan eksternal. Jadi harus internal dia. Counter sama timer harus internal di function block. Cek itu. Nah, internal jadi cek ini. Oke, simulasi lagi. Bisa nih. Iya. Cek ini. Oke. Cek itulah kalau usaha untuk mencapai hasil yang bagus. Tujuan. Banyak masalah. Output sensor atas. Nah, di sini ya. Ini kan satu nilainya. Kita pencet lagi. Nah, terus kita ini kan 2 nilainya ya. Kita mati ke PLC-nya. Simulatornya kita mati ke, kita on ke lagi. Tetap 2 ada nilainya. Nah, tetap 2. Nah, tapi kalau pakai function block tadi reset lagi kan dia ke 0. Reset lagi ke 0 karena memorinya tuh ada di dalam function block, bukan ada di dalam PLC. Jadi macam mana ngomongnya itu? Jadi sederhananya itu kalau memori dideklarasi ke di dalam sini, di sini itu dia bekerja nyimpen data, caknya tadi. Disimpan datanya walaupun PLC-nya mati. Nah, kalau di function block misal ada D berapa nih di sini, itu tidak nyimpen datanya sama cak ini. Lihat, ini kan reset lagi ke 0. Ya itu, paham nggak? Paham. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada tak? Belum bang mungkin. Nah, diulangi dulu bang. Apa ulangi? Videonya nak ditonton lagi kagak? Iya. Agak diupload. Soalnya waduh bang. Untuk apa bang? Apa? Untuk yang DD-nya itu bang ya? Iya. Kan kayak yang di timer tuh kan bisa dilihat hitungannya bang ya di section bang ya. Nah DD-nya itu bisa juga tak bang diubah aja itu? Maksudnya? Karena ada yang timer itu kan bang bisa dibuat ngitungnya itu kan terdeteksi di section.
Kelihatan bang ya? Yang di video dulu bang. Ah itu dipindah ke datanya ke D. Data Bisa timer. tak kalau yang DD itu bang? Dipindahkan juga. Kan yang D ini kan ya bisa dipindah ke, cuma pindahkannya tuh nak dari sini nambah lagi maksudnya tuh. Di sini pindahkannya. Ya tersimpan di memori sikoknya. Bukan di memori misalnya di 0 ini. Kita pindah ke D2 bisa ditaruh di sini tambah lagi terus di move. Nah cuma ya boros kan tak sederhana kan, penilaian itu adalah simplifikasi program. Oke bang. Nah jadi kalau bisa langsung taruh sini, ada yang memori itu taruh sini biar tersimpan datanya, jangan taruh dalam function block. Nah jadi walaupun rapi sih programnya pakai function block, rapi dak? Rapi. Nah cek ini, Enak dipantau. lihat memorinya berapa penggunaan memori 1000 berapa nih, 1173 steps. Oke, kita lihat, Banyak apa dikit itu bang? ntar lihat dulu dengan program yang tanpa ada apa-apa. Mana ini? Ini bentar use wait a minute. Cermin. Keren. Totalnya sama, free-nya itu 1091. Kalau yang ini free-nya 1605. 10.000 bang. Iya 10.000 salah. Jadi yang kalian lihat tuh kayaknya salah bang tadi tuh. Yang kalian lihat tuh ininya free sih, yang free. Semakin banyak itu semakin bagus. Ini kan kalau kosong kan banyak dia. Lihat. Nah kalau beri sini ini 1.600. Ada 500-an orangnya. 1091. Ya. Coba dia tambah ini misalnya. Nah, jadi 1603 karena sudah nambah 2 iko kan. Iya bang. Coba tes B kalau timer berapa kayak itunya nambahinnya. Nah ini jadi 1600. Kalian tuh kalau buat program lihat berapa ini free UM-nya banding ke dengan yang kalian yang sudah buat itu. Cak kau Beb, kau kan sudah buat ladder diagram yang polnas ini kan. Nah yang ini Iya, leadernya lah ya. coba cek sekarang berapa itu memori yang digunakan. Caknya Oke lebih bang, dikit cek dulu bang. Di mana tadi bang? di view View. memory view. Total ya bang. Apa yang mana bang? Free. Kok beda dengan ini abang? Yang free. Kate bang pembacaan free. Nah coba SS ke Kirim ke mana bang? kirim ke ya grup nasional itu rame ke ya, grup itu. Oke bang. Bang Rashid ya buat grup itu. Bang Rashid bang. Kurang. Iya bang. Apa dia ujungnya kemarin? Apa bang? Apa dia ujungnya kemarin pas kalian ngomong? Oh, agak dibuatkan grup kata bang Rashid. Itu kak, baru itu. Ah bang. Iya. Dulu. Aduh. Waduh ini CP1E ya. Coba ubah ke CP1L ubah. Ada ya. Oh iya bang lupa. Bisa diubah kan? Bisa bang. Nah kalau Bisa Beb. lupa Bisa Beb. Bisa. teman lama dilupakan ini kalian. Ilmu lama maksudnya. Klik kanan di sini. Nevelsi. 1L. Nah ini.
Yes. Itu namanya yuk tadi. Dia ada BC besar. mode, Pak. BC mode Bang. Apa? BCD mode. Iya. Lah. Ini nak klik kanan. Change. Di sini. Kok nggak iso? Oh, program kok Pak. Cak mana tak bisa? Bisa Bang. Coba lihat. IP 1 yang kena. View semua review. Oh, yang free-nya 1000. Coba itu share screen. Share screen. Ya. Kalau ngenteng kalau. Share. Koyak Bang. Ada Bang. Pakailah pempeknya. Nah, Pempek Bang pempek ayu ya. Seribu lima ini Bang. Pempek pelat. 10.518 ya. Nah ini simple ini. Sudahlah tidak sama ke function block kalau kalau Dikit kan Bang. iya kalau nak simple tidak sama ke function block. Serius tidak salah. Di mana Bib? Ngeliatnya tadi Bib, pulang ya Bib. Ulang. View. Memory view. Nah, Oke. 10.173. Kalau yang Habib ada berapa? Oh Habib ngapa di mati ke share screen-nya? Coba biarlah tetap. Share lagi sih Bib. Anton chat Bang di grup. Share lagi Beb. Itu screen kau jangan di unshare. Share lagi. Iya. Nah lihat. Ngajak zoom Bib. Siapa Pak Anton itu? Yang dia tag-nya. Bang Alif. Pempek. Aku tadi mampir rumah kamu je kok kemana orangnya. Bang. Nah, lihat ya. Total memori kan 11.264. Ah, sama dengan yang Abang. Nah, cuma free memorinya itu 1000 berapa kau Bib? 10.518. Abang 10.091. Nah, enggak usah pakai itu function block kalau nak simple ya. Serius. Iya. Tapi kalau misalnya peraturan berubah, harus ada pakai function block, pakai. Kalau peraturan tidak berubah, enggak usah pakai. Banyak nih yang dia ngurus nih. No. Jauh Bang bedanya. Juga kan AGTM ya. Nah di Apa? untuk AG kan kalian TM ya Jumat depan. Nah di sini kan mana guidebook tadi. Nah kalian tanya ke simplifikasi bahasa program yang digunakan. Kalian tanya ke dari mana kita melihat bahwa program kita itu simple. Tanya ke poin ketiga. Oke Bang. Ini share screen Abang. Bentar. Sukses. Aja Bang. Kelihatan? Aduh. Nah, yang ini ya, simplifikasi bahasa program yang digunakan. Nah, kalian tanya ke ini, dari mana kita bisa mengetahui bahwa program kita itu simple, simplifikasi? Apakah dari free user memory? Kalian tanya ke yang di sini tadi kan, apakah dari free user memory? Ini free user memory atau dari mana indikasinya? Tanya ke Cak itu. Dari mana indikasi kita melihat bahwa program kita itu sederhana? Cak itu. Tanya ke. Catat Bib. Oke. Gitu dulu. Nah, misal dia ngomong, itu si yang itu ngomong, panitia ngomong, nanti dilihat dari
ini view memory dari free memory. Nah, kalian jangan pakai function block kalau cek itu. Nggak usah pakai function block. Kalau katanya dari free memory ya. Tapi kalau katanya dari dari apa ya? Sumber larang. Dari Tidak. kehebatan kalian ngedesain program. Tapi tidak masuk akal juga simplifikasi cek itu ya. Kehebatan cak mana maksudnya bang? Misalnya bisa gabung-gabung ke cek ini nah ya pakai function block kalau cek itu katanya. Oh. Apa dari rangnya yang dikit. Tapi kan kalau rang yang dikit kan bisa diakali juga pakai P always on kan? Iya. Bisa diakali cek ini kan? Nah cek ini. Lihat be. Pokoknya kalau dia Udah gerak layarnya bang. apa? Oh udah gerak Udah ya? gerak layarnya. Iya. Ah sorry itu the entire screen. Untung kau ngomongnya Beb. Oke. Nah, jadi misal kalian tanya, mereka jawab tuh dari free memory cak ini, dari yang ini ya. Nanti akan dilihat dari jumlah free memory, user memory. Nah, kalau dia ngomong cak itu, ya nggak usah pakai function block. Penuh memori kalian. Berkurang nilai. Nah, tapi kalau dia nyebut function block, misalnya kalian menggunakan function block karena ini alasan abang ya misalnya, karena function block itu ada memori tambahan cak ini kan. Nah baru kalian pakailah function block. Kalau dia tidak nyebut ke function block sama sekali, tidak usah pakai function block cak itu. Yo. Sama ini ya pokoknya buat sesimpel-simpelnya lah kalau dia udah nyebut ke function block. Oke. Ada pertanyaan? Enggak dulu bang. Besok-besok kita lebih jarang meeting soalnya